Halo, selamat siang saudara-saudari seiman, di mana Bapak Ibu Jepul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing hati-hati kami, maka kami bisa sadar siapakah kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya sudah buat 3 rekaman, tidak puas. Jadi ini yang keempat. Kita seharusnya melihat jati diri baru dalam Kristus Alkitabiah. Ini penting. Karena walaupun kita bilang kita sudah menjadi orang percaya, tetapi mengapa kehidupan kita tidak berubah? Mengapa kita tidak menikmati hidup baru? Karena kita kadang-kadang tidak melihat atau tidak sadar jati diri baru dalam Kristus. Jadi hari ini kita akan melihat mengenal diri kita sebelum dan sesudah dilahirkan kembali. Mungkin kita sudah mendengar cerita tentang anak bungsu. Anak bungsu, dia mengambil harta warisan dari bapak dan dia pergi ke negara yang lain. Dia menghabiskan semua uang dan saat dia menjadi orang miskin, hilang semuanya. Bagaimana anak berbalik kepada bapak? Yang ini penting sekali karena di dalam kehidupan kita setiap hari kita merasa gagal. Kita merasa kehidupan kita sia-sia. Ya. Jadi bukan ini cerita anak bungsu, tapi ini sering terjadi di dalam kehidupan kita dan kita seharusnya melihat bagaimana Tuhan memberitahukan cara keluar dari situasi itu. Bagaimana anak berbalik kepada Bapa. Inilah yang kunci. Lukas pasal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaan. Saat dia menyadari keadaan dia, tadi dia hanya bergumul dan menderita dengan situasi dia, tetapi ada momen yang membantu dia berpikir apa? Bukan situasi, tetapi dia memperhatikan siapakah Bapa dia. Jadi lihat, di sini betapa banyaknya orang upan Bapakku. Dia mengingat Bapa. Jadi kita sudah sekitar 5 bulan, kita memperhatikan mengenal Tuhan, betul? Dan yang melimpah-limpah makanannya. Tetapi lihat, aku. Sekarang dia coba mengingat siapakah dia di dalam hubungan dengan Bapa. Ini dua-dua yang itu penting sekali. Ya. Mengenal Bapa dan juga kita seharusnya mengenal dirinya sendiri, jati diri baru di dalam Yesus Kristus. Dan aku di sini mati kelaparan. Sumber kekuatan sejati bagi setiap langkah hidup kita ada 2 kunci. 1, kita seharusnya mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan? Alkitab selalu memberitahukan siapa Tuhan Bapa di surga. Dan yang kedua, siapakah kita? Ya, karena mengapa kita seharusnya melihat perubahan status kita menurut Alkitab? Karena ada 3 tahap yang penting Alkitab selalu memberitahukan kepada kita sebelum lahir baru dan ada kejadian salib Kristus terjadi. Itu membuat kehidupan kita yang sangat berbeda. Sepertinya lahir baru. Sebelum lahir baru, siapa kita di masa lalu? Ya, terikat dosa,
mati secara rohani, dan menjadi anak-anak kemurkaan. Tapi apa yang melalui iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, kita memahami, mengalami kematian bersamanya dan dilahirkan kembali. Lihat, Yesus Kristus mati bagi semua orang. Dia memikul semua dosa dunia, tetapi bukan semua orang diselamatkan dari hukum yang kekal, tetapi orang yang percaya semuanya yang ini terjadi, firman Tuhan bilang dia dilahirkan kembali. Setelah lahir baru, status kita diubah secara mutlak. Di dalam Kristus menjadi ciptaan baru dan anak-anak Allah yang merdeka. Lihat, kita akan melihat jati diri kita sebelum lahir baru. Siapa itu yang Bapa kita sebelum kita lahir baru? Firman Tuhan memberitahukan jati diri kita di masa lalu. Ada 4 istilah yang penting kalian jangan lupa. Yang pertama, kita dulu anak iblis. Dan kita musuh Allah. Kita Roma pasal 5 ayat 10. Dan ketiga, kita hamba dosa. Dan keempat, kita kegelapan. Ini jati diri kita yang dulu. Iblis, dia mengontrol semua pikiran kita, semua keinginan kita, kemauan kita. Jadi kelihatannya manusia sebagai orang yang bebas, tetapi menurut firman Tuhan, bukan. Masa dulu kita budak iblis. Jadi, Manado Bible Chapels, kita akan belajar 4 hal yang jati diri ini, ya. Bagaimana kita dibebaskan dari 4 identitas yang menindas ini melalui kuasa darah salib. Jadi, anak iblis. Mengapa yang ini penting? Karena ada di bawah kategori anak iblis, ada 3 kategori yang di bawah. Lihat, 1 Yohanes pasal 3 ayat 10, ini anak iblis. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Apa artinya? Masa dulu sebagai anak iblis, kita tidak mampu melakukan kebenaran. Kita hanya melakukan apa yang iblis, apa yang dulu yang suka. Dan yang kedua, ada kemurkaan. Efesus pasal 2 ayat 3. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi kehidupan kita selalu itu harus dimurkai. Dan yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan duniawi, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setiap jati diri mengingatkan dan memberitahukan apa? Kita dulu anak iblis, anak kemurkaan, anak durhaka. Lihat tadi anak bungsu bagaimana dia berbalik kepada Tuhan. Yang pertama dia mengingat siapakah Tuhan. Dan yang kedua, siapa dia di dalam Bapa. Iblis, dia selalu berusaha anak-anak Tuhan tidak mengingat kembali siapakah kita di dalam Kristus. Karena dulu kita anak iblis. Iblis dia tidak mau melepaskan kita, jadi dia selalu menipu dan membohongi kita.
dengan ini. Yang pertama, sudut pandang bahasa dan budaya dan hukum. Melihat anak iblis itu apa artinya? Keturunan itu spiritual secara moral itu legal, menunjukkan ketidakmampuan total untuk melakukan kebenaran ilahi. Sebagai anak iblis, kita tidak mampu melakukan kebenaran. Dan yang kedua, anak kemurkaan. Status hukum sebagai terdakwa yang layak menerima murka keadilan Allah akibat natur dosa yang diwariskan. Kasihan, ya betul. Yang ketiga, anak durhaka. Kehidupan yang dikuasai roh, pemberontakan aktif mengikuti arus penguasa kerajaan angkasa. Jadi kita bisa bertanya dirinya sendiri, mengapa kita tidak memperhatikan jati diri baru? Tapi mengapa kita mau melihat jati diri yang masa lalu? Ya, itu pertanyaan yang penting. Banyak orang hanya mendengar beberapa hal yang tentang jati diri baru, tetapi kalau kita tidak tahu siapakah kita yang dulu, kita tidak bisa membedakan ya sifat kita. Oh, ini yang dari yang sifat yang dulu atau ini yang dari yang baru. Ya, jadi kita seharusnya melihat sendiri. Apakah kalian dulu orang yang bebas sebelum kalian dilahirkan kembali? Banyak manusia berpikir bahwa, oh, saya ada keinginan, saya akan melakukan, itu berarti saya orang yang bebas. Tetapi firman Tuhan tidak bilang seperti itu. Firman Tuhan bilang, kalian sebagai budak iblis, budak dosa, hamba dosa. Jadi, keputusasaan masa lalu kita tergendong dalam rantai kegelapan. Ya. Jadi secara spiritual tanpa kasih karunia Kristus kita seperti budak yang dirantai di ruang bawah tanah yang gelap. Tidak ada usaha moral maupun hukum buatan manusia yang mampu memutuskan rantai kepemilikan iblis. Kita tidak bisa dilepas dari ya kuasa iblis. Hanya darah penebusan Kristus yang memiliki legalitas surgawi untuk memerdekakan kita. Jadi melihat lagi bagaimana kehidupan kita yang masa lalu. Untuk apa kita hidup? Kita hidup memuaskan keinginan daging dan ego kita sendiri, betul? Dan siapakah kita sebenarnya? Orang mati rohani yang binasa dalam dosa. Tiga, apa nilai hidup kita? Standar palsu penguasa kerajaan dunia. Kemana akhir kita? Hukuman maut kekal di bawah murka Allah. Bagaimana relasi sesama? Penuh kebencian, iri hati, dan perselisihan. Di dalam hati kita tidak ada yang mampu mengampuni, memaafkan orang yang lain, atau mengasihi. Mengapa? Karena kita jati dirinya anak iblis. Nomor 6, siapa bapa rohani kita? Bukan Tuhan, iblis. Sang pendusta rohani sejak awal. Nomor 7, tuntunan iblis pada kita, ketaatan buta untuk terus menantang siapa? Allah. Itu sepertinya sifat sebagai anak kemurkaan. Kita melakukan selalu apa? Menantang Allah. 8. Apa kebahagiaan kita dulu?
kesengsaraan daging sesaat yang fana. Inilah yang kehidupan kita yang masa lalu. Jadi mengapa saya membawa 8 pertanyaan yang ini? Nanti minggu depan kita akan melihat ini setelah kita dilahirkan kembali bagaimana berubah kehidupan kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian masih mengikuti kehidupan seperti ini, kalian masih hidup sebagai anak iblis. Walaupun kalian sudah menjadi anak Tuhan, tetapi sifat yang dulu masih mempengaruhi kehidupan kalian. Oleh sebab itu kita seharusnya sadar itu. Namun kini semua kegelapan ini telah sirna di bawah pancaran kasih karunia salib Kristus Yesus. Jadi 4 dimensi status belenggu kita. Ini penting karena banyak orang sebagai anak iblis, mereka berpikir, oh saya hidup sebagai orang bebas. Tidak. Yang pertama, dikendalikan dan ditindas oleh iblis. Bukan mereka. Iblis. Nasib tragis dan warisan terkutuk. Ketiga, kematian ruhani dan terikat dosa. Jalan paksa menuju kematian kekal. Jadi, kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama, mereka dikendalikan dan ditindas oleh iblis. Jadi kalian melihat gambar ini. Ini sekarang siapa melakukan sesuai dengan keinginan dia? Tidak. Ada tali, ini boneka. Betul? Jadi ini, iblis itu dia bekerja di belakang layar dan sepertinya di story dan sepertinya boneka. Ya. Sadar lelah bagaimana iblis menipu dan mengendalikan hidup Anda selamanya ini. Jadi, ini yang sifat dulu dan kita bisa berpikir bahwa setelah kita dilahirkan kembali, apakah iblis akan menyerah? Tidak. Dia selalu datang kepada kita, membohongi saat kita merasa putus asa, saat kita merasa, siapakah kita? Saya sia-sia. Dia bilang begini, ya, dia betul, ya, kamu dulu boneka saya, ya, ayo, mari kembali, ya. Jadi dia selalu membohongi kita, siapakah kita di dalam Yesus Kristus, ya. Dia selalu coba mengingatkan kembali, ya, kamu dulu anak saya, ayo, mari, ya, boneka. Dan itu nasib tragis dan warisan terkutuk. Kita otomatis masuk dalam keluarga rohani iblis sejak lahir. Wow. Sama seperti anak seorang budak zaman dulu, itu yang otomatis menjadi budak tanpa bisa memilih. Waktu Rasul Paulus menggunakan istilah budak, kita seharusnya melihat masa kekaisaran Romawi, apa artinya istilah itu. Itu budak, waktu mereka lahir, mereka secara langsung menjadi budak. Tidak ada hak yang mereka memilih, saya mau menjadi budak atau tidak. Ya, itu sepertinya warisan, tidak bisa menolak. Ya. Yang ketiga, dari mata Tuhan, walaupun tubuhnya kita bergerak-gerak, tetapi secara rohani kita mati. Tidak ada hidup di dalam hati kita. Jadi kematian rohani. Dan semua yang kita lakukan itu terikat dengan dosa. Dan dosa itu memisahkan kita total dari Allah. Manusia menjadi mayat rohani yang tidak berdaya. Ditarik oleh kekuatan kecanduan dan tabiat
buruk. Jadi kita selalu mengikuti apa? Sifat iblis. Karena kita sebagai anak iblis dan jalan paksa menuju kematian kekal. Jadi iblis tidak mau melepaskan kita sampai kita mati yang kekal. Ya. Jadi saya mau tanya, pernahkah Anda menyadari akhir hidup yang mengerikan jika terus berjalan di bawah ya cengkaraman iblis? Kematian kekal. Ya. Ini 4 yang identitas, status yang menjelaskan itu sebagai anak iblis. Apakah kalian sangat merindu masa yang kegelapan itu? Kalian masih mau hidup seperti yang anak iblis? Ini yang firman Tuhan selalu menantang kita. Ya. Apakah kita ingin terus hidup dalam dosa lalu menerima hukuman kekal? Sungguh-sungguh tidak. Kita hidup sebagai Buddha, tidak mampu keluar dari status itu, siapa yang itu menyangkut situasinya. Terlebih dahulu, Tuhan melihat bahwa kita tidak mampu keluar, itu hidup sebagai anak iblis. Maka dia membuat jalan baru untuk menyelamatkan kita dari yang jati diri dulu. Dia tidak ingin kita binasa. Walaupun kita melanggar dia, kita memberontakkan dia. Melalui pengorbanan Yesus, dia membuka jalan baru yang penuh kehidupan. Amin. Dia tidak mau kita binasa. Jadi, apa yang itu telah Allah melakukan bagi kita? Ada 4 tahap. Yang pertama, dia mengutus putranya untuk apa? Sebagai domba Allah, tidak ada yang kurban lain selain Yesus Kristus. Dan kita sudah membaca firman Tuhan, dia memikul dosa-dosa kita. Yesus memikul seluruh beban dosa, aib, dan pelanggaran kita di atas bahunya sendiri secara sukaria. Memang tidak mudah. Tetapi dia memikul dosa dan mati di kayu salib. Dan waktu dia dipaku dan mati di atas kayu salib, semua dosa kita sama-sama lunas dibayar. Ya. Melalui kematiannya, keadilan Allah yang suci terpenuhi sepenuhnya. Hutang dosa kita telah lunas dibayar. Jadi inilah yang Tuhan melakukan bagi kita. Betul? Kalian masih ingat anak bungsu? Dia ingat siapakah Bapa. Kita sebagai anak Tuhan, jangan mengingatkan yang gaya hidup yang dulu, tetapi kita seharusnya lebih memperhatikan hidup yang baru. Bagaimana Tuhan memberitahukan jati diri kita di dalam Kristus Yesus. Perubahan apa yang itu terjadi pada kita. Ya. Kita telah melihat dan merasakan dan percaya kepada kasih Allah yang nyata di salib. Sekarang Kristus hidup di dalam kita dan salib menjadi bukti abadi kasihnya. Kita Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Bagaimana? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita mengadakan perjamuan suci setiap minggu dan setiap kita membaca firman Tuhan bagaimana Kristus Yesus mati bagi kita, itu bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka kita bisa berbalik kepada Tuhan.
bukan melihat dirinya sendiri, tetapi kita selalu memandang Tuhan. Karena itulah yang sumber kekuatan kita. Dulu iblis, dia sebagai kita, kontrol kita sebagai budak. Jadi, di kreasi Alkitab, kita merdeka, telah dibebaskan. Kita itu bukan lagi anak iblis, dan bukan lagi objek kemurkaan, bukan lagi orang durhaka. Status kita resmi diubah oleh kuasa salib Yesus Kristus. Tuhan tidak lagi memanggil kita sebagai orang berdosa. Tapi saya melihat banyak orang Kristen. Kadang-kadang kita juga bilang, oh, ampuni saya sebagai orang berdosa. Ini bagaimana ini? Ya, dari mana itu? Apakah kalian sudah dilahirkan kembali atau tidak? Jadi kita seharusnya melihat mengapa Yesus Kristus saat dia menginjili, dia selalu bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak akan masuk ke surga. Apa artinya dilahirkan kembali? Ya, karena firman Tuhan menjelaskan bahwa itu Tuhan memberi kuasa anak Allah, tetapi semua orang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalian sudah tahu bagaimana anak-anak muncul di dunia, lahir. Betul? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saat kita percaya bagaimana Yesus Kristus, dia melunaskan semua dosa kita. Firman Tuhan 1 Yohanes ayat 2, ayat 29, kita lahir. Jikalau kamu tahu bahwa ia adil, haruslah kamu tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Betul? Saat kita percaya, firman Tuhan bilang kita lahir kembali. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi 3 perubahan status terbesar. Ya. Dulu sebagai anak iblis, anak kemurkaan, dan anak kedurkaan. Tetapi sekarang kita mempunyai hak kuasa anaknya. Semua kekuatan itu dari mana? Bukan dari kita. Kita ada hak kuasa anaknya. Jadi kita bisa minta kepada Bapa kuasa dia. Kita sebagai hanya saluran berkat. Ya. Jadi kuasa itu dari Tuhan. Ya. Dulu buta, tetapi sekarang anak. Dan identitas jati dirinya ahli waris Allah. Kita Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa. Jadi waktu iblis selalu membohongi kalian, ya, oh kamu ya sebagai orang berdosa, lihat kamu itu bukan anak Tuhan, lihatlah perbuatan kalian, ya, kamu masih anak saya. Jadi bagaimana kita bisa bilang kepada iblis, ya betul, saya masih lemah, perbuatan saya masih kurang baik. Tapi firman Tuhan bilang saya tidak lagi anakmu. Saya itu adalah anak Tuhan karena Yesus Kristus. Dia mati bagi saya. Dan firman Tuhan bilang, saya bukan lagi anakmu. Jangan membohongi. Jadi kita seharusnya pegang firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan sebagai hukum, ya, tak akan berubah. Bilang apa? Kita sudah menjadi anak, ahli waris, menerima janji-janji Allah. Jangan memperhatikan situasi-situasi yang susah terjadi di dalam kehidupan kita, karena siapa yang itu akan mengurus semuanya? Tuhan.
Dan bukan hanya itu, siapa yang tinggal di dalam hati kita? Roh Kudus. Tuhan sendiri tinggal di dalam hati kita. Maka saat kita serahkan segalanya kepada Tuhan, Tuhan sudah berjanji Dia akan membimbing dan Dia akan membantu, memberi kekuatan semuanya kepada anak Dia. Jadi kita hidup di dunia bukan lagi budak dosa, tetapi sebagai anak Tuhan. Jadi jangan ya dipengaruhi oleh pembohongan, ya, tipu daya iblis. Dia tidak akan menyerah, mengganggu kita. Tetapi saat kita berkuasa di dalam firman Tuhan, kita akan mengingat siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Itu hanya sebagian. Kita 2 bulan terus akan melihat siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini, jangan lupa, siapakah kita di dalam Kristus Yesus? Hak kuasa anaknya dan ahli waris Allah baik Roh Kudus. Jadi kalian bisa bilang, oh saya siapa? Anak Tuhan. Jadi minggu depan kita terus akan melihat siapakah yang kita yang dulu dan bagaimana itu berubah. Jadi bagaimana kita menjelaskan hidup kita sebagai anak Allah. Terima kasih. Kita akan ambil waktu untuk sharing.